satu rumah ada beberapa kepala keluarga. Itu tidak dianjurkan karena setiap keluarga memiliki kepentingan dan privasi masing-masing. Reviewnya, meskipun tidak secara eksplisit tertuang dalam KHI, memiliki kaitan erat dengan semangat dan prinsip-prinsip yang mendasari hukum keluarga Islam di Indonesia. KHI mendorong terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera, yang dapat terhambat oleh potensi konflik dan kurangnya privasi akibat tinggal serumah dengan banyak keluarga. Prinsip-prinsip umum Islam seperti Isad al-Adrai dan Maslahah juga memperkuat anjuran untuk menghindari praktik tersebut demi kemaslahatan keluarga. Teori fungsi terhadap hukum. Fatwa di atas termasuk menggunakan teori fungsi fatwa islahi atau perbaikan, karena fatwa ini memberikan panduan dan solusi untuk memperbaiki potensi masalah dalam kehidupan berkeluarga, yaitu potensi konflik dan terganggunya privasi akibat tinggal serumah dengan beberapa kepala keluarga. Fatwa ini tidak menciptakan hukum baru, tidak hanya menguatkan hukum yang sudah ada dan tidak secara langsung mengubah hukum yang ada, tetapi lebih kepada memberikan arahan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dan harmonis dalam kehidupan keluarga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Teori karakter fatwa. Fatwa di atas cenderung menggunakan teori karakter fatwa non-demokratik fatwa, karena fatwa ini lebih didasarkan pada interpretasi dan pemahaman ulama terhadap sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, serta prinsip-prinsip hukum Islam lainnya. Meskipun didasarkan pada nilai-nilai universal Islam yang diyakini oleh mayoritas umat Islam, proses penetapan fatwa argumentasinya tidak secara langsung melibatkan mekanisme pengembalian suara atau persetujuan dari seluruh umat Islam secara langsung. Selanjutnya yakni fatwa dari Buya Yahya dengan sumber dari TikTok. Masalah hukumnya menjelaskan bahwa menafkahi istri lebih utama daripada orang tua dan saudaranya. Jadi fatwa Buya Yahya tersebut mengenai prioritas nafkah pada istri sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia sebagaimana tercermin dalam kompilasi hukum Islam atau KHI dan kewajiban nafkah suami terhadap istri secara tegas mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dalam bab 4 tentang hak dan kewajiban suami istri pasal 34. Pasal 34 ayat 1 menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat ini secara eksplisit mewajibkan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istrinya. Teori fungsi fatwa terhadap hukum termasuk menggunakan teori fungsi fatwa ta'yidi atau penguat, karena fatwa ini berfungsi untuk menguatkan dan menegaskan prinsip hukum Islam yang telah ada dan diakui, termasuk yang tercermin dalam KHI. Buya Yahya dalam fatwanya tidak menciptakan hukum baru, melainkan menjelaskan dan menekankan kembali prioritas kewajiban nafkah dalam Islam sesuai dengan pemahaman yang mapan dalam hukum Islam dan sejalan dengan KHI. Selanjutnya teori karakter fatwa cenderung menggunakan teori karakter fatwa yang dapat dikategorikan sebagai non-demokratik fatwa, namun dengan basis dalil yang kuat dan diterima secara luas dalam tradisi keilmuan Islam. Fatwa non-demokratik adalah fatwa karena fatwa tersebut dikeluarkan berdasarkan otoritas keilmuan mufti yang berdasarkan pada interpretasi dalil-dalil agama, Al-Quran dan Hadis, dan kaidah fikih yang diyakininya benar.
Meskipun fatwa ini mungkin didengar dan diterima oleh banyak umat, proses perumusannya tidak melibatkan penguatan suara atau kesepakatan formal dari seluruh umat atau lembaga tertentu. Buya Yahya menyampaikan fatwa ini berdasarkan pemahaman dan keilmuan beliau. Yang selanjutnya yakni fatwa dari Habib Ja'far yang mempunyai masalah hukum fatwa, yakni orang tua harus waspada bahwa mereka bisa menjadi berdosa dan masuk neraka kalau mereka durhaka kepada anaknya, dan juga cara orang tua membesarkan anaknya yang tidak sesuai dengan zamannya. Kalau dianalisis ya, fatwa Habib Ja'far mengenai prinsip dosa orang tua terhadap anaknya itu meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam kompilasi hukum Islam dalam bentuk hukuman neraka, namun prinsip-prinsip dalam KHI mendukung semangat fatwa ini. KHI dan kewajiban orang tua terhadap anak. KHI secara komprehensif mengatur kewajiban orang tua terhadap anak dalam bab 8 tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, pasal 45 sampai 49. Pasal-pasal ini mewajibkan orang tua untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anak-anak mereka demi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, teori fungsi fatwa terhadap hukum. Fatwa Habib Ja'far ini cenderung menggunakan teori fungsi fatwa tashih atau korektif dan islahi, perbaikan. Tashih, fatwa ini berusaha mengoreksi pemahaman yang mungkin keliru atau kurang seimbang di masyarakat yang cenderung lebih menekankan kewajiban terhadap orang tua namun kurang menyadari potensi dosa orang tua terhadap anak jika mereka lalai dalam tanggung jawab dan bertindak sewenang-wenang. Islahi, fatwa ini juga memiliki fungsi perbaikan sosial dan keluarga dengan mengingatkan orang tua akan tanggung jawab mereka dan bahaya kelalaian serta menekankan pentingnya pendidikan yang relevan. Fatwa ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas hubungan orang tua dan anak serta meningkatkan kualitas generasi mendatang. Teori fatwa Habib Ja'far ini cenderung menggunakan teori karakter fatwa yang demokratik. Fatwa ini namun dengan tujuan konstruktif dan berbasis pada interpretasi ajaran agama. Karena sebagai seorang tokoh agama dengan otoritas keilmuan, Habib Ja'far menyampaikan fatwa ini berdasarkan pemahaman dan penafsiran beliau terhadap ajaran Islam mengenai tanggung jawab orang tua. Proses perumusan fatwa ini kemungkinan besar tidak melibatkan konsultasi atau kesepakatan formal dengan berbagai pihak atau pemungutan suara dari masyarakat luas. Fatwa ini mencerminkan pandangan dan nasihat seorang ulama. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.